Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Selamat pagi pendengar setia Irama FM. Selamat hari Jumat. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan hadir bersama dengan Jumat Sehat. Akan hadir dokter-dokter handal di bidangnya yang tentu saja akan membahas berbagai hal. Jadi buat Anda yang pengen bergabung, pengen tanya, boleh silahkan gabung-gabung di WhatsApp, SMS, dan juga line teleponnya. Kita sapa dulu dokter apa yang hadir di pagi hari ini. Kita sapa dulu Dokter Eka. Selamat pagi, Dok. Gimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah sehat. Waduh, suaranya cantik seperti dokternya nih. Betul, ini nggak cantik. Oke, mendengar setia Irama FM, selain Anda bisa menyimak di 88,5, Anda juga bisa menyimak langsung di YouTube-nya Radio Irama FM ya, bersama dengan Dokter Eka. Dokter, selamat bergabung bersama Irama FM baru pertama kali ya, Dok. Betul sekali, Mbak. Ini mau bahas apa, Dok? Mungkin banyak yang penasaran. Dokter kan banyak ya, dokter apa-apa, Dokter Eka nih, Betul boleh. sekali. Sebenarnya perkenalan dulu ya, Mbak ya. Saya Dokter Gigi Eka Dewi Lianawati dari Puskesmas Wirun Kutoarjo. Oke. Mungkin nanti hari ini kita akan membahas penyakit gigi dan mulut, khususnya karies gigi. Nah, karena akhir-akhir ini viral sekali, beberapa bulan lalu pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut banyak sekali masyarakat yang mengalami karies gigi. Oke, jadi monggo ini tentang karies gigi ya, buat pendengar setia Irama FM yang mungkin penasaran, karies itu apa sih? Boleh langsung bertanya di line telepon di 02753214446 atau WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Nah, karies gigi, Dok, mungkin banyak yang belum tahu atau bahasanya mungkin agak asing. Karies gigi itu apa sih, Dok? Ya, jadi di dalam rongga mulut itu ada beberapa jaringan ya, Mbak. Ada jaringan keras gigi dan jaringan lunak. Kalau jaringan keras itu gigi itu sendiri dan jaringan lunak itu seperti gusi. Okay. Nah, kalau karies gigi ini merupakan salah satu penyakit di jaringan keras gigi, atau bisa kita sebut dengan gigi berlubang. Oh, gigi berlubang. Okay. Nah, ini banyak yang belum tahu pasti, Dok. Biasanya nyebutnya giginya bolong. Ya. Jadi karies gigi itu adalah gigi berlubang. Berarti ini memang tidak hanya anak-anak tapi semua usia ya, Dok? Betul. Dari biasanya ini kalau dari anak-anak memang sudah terjadi karies gigi. Karena mungkin karena pola makan, terus minum susu, dan cara pembersihan gigi yang masih kurang baik. Oke, apalagi anak-anak ya, Dok. Betul. Kadang harus ekstra. Betul. Nah, proses terjadinya karies gigi sendiri itu berproses apa tiba-tiba langsung bolong? Enggak, jadi kalau karies gigi itu ada prosesnya, Mbak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan awal mula terbentuknya karies gigi. Yang pertama itu karena ada giginya itu sendiri. Yang kedua ada waktu, dan ada mikroorganisme atau bakteri di dalam mulut. Jadi awal mulanya ketika kita makan atau makanan, baik makanan ringan atau makanan berat, itu ada sisa-sisa makanan atau yang kita sering disebut dengan debris itu menempel pada gigi. Setelah itu kalau dibiarkan terlalu lama, jadi mengundang bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, ikatan antara bakteri dan makanan ini akan menimbulkan asam. Nah, sifat asam ini yang akan lama-lama mengikis gigi, jadi giginya semakin berlubang. Kalau tidak segera dilakukan perawatan, biasanya sudah sampai dalam lubangnya itu sudah sampai syaraf gigi. Begitu. Kalau terjadi sampai syaraf gigi, itu apa yang terjadi, Dok? Biasanya kalau sudah sampai syaraf gigi itu pasien merasakan nyeri yang sangat tajam sampai kepala atau bahkan sampai telinga, sampai mengganggu tidur, dan sakitnya itu sudah sakit sekali. Oke, itulah ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Jangan juga ya, Mbak. Jangan dua-duanya ya. Sakit gigi juga sakitnya luar biasa. Memang banyak yang bilang bahwa sakit gigi bahkan dengar gangguan sedikit aja sudah sangat bikin pusing gitu ya, Dok. Betul. Ya. Karies sendiri ada nggak sih, Dok, jenis-jenisnya, atau memang ya udah karies gigi itu ya gigi berlubang, gigi bolong? Oke, jadi kita belajar lapisan gigi ya, Mbak. Jadi di gigi itu ada beberapa lapisan mungkin ya. Bukan mungkin nih. Lapisan yang pertama itu ada lapisan email.
Nah, lapisan kedua ada lapisan dentin dan lapisan yang ketiga ada syaraf gigi atau pulpa gigi. Oke. Nah, kalau biasanya itu kalau karies masih sampai email itu cuma ada titik hitam dan pasien tidak merasakan sakit, ngilu atau apapun. Nah, untuk lapisan yang kedua ini ada karies dentin. Kalau sudah sampai dentinnya terbuka, itu pasien biasanya merasakan ngilu, tapi kalau ada rangsangan seperti rangsangan dingin, rangsangan angin, atau ketika berkumur itu sudah merasakan ngilu. Nah, untuk yang ketiga ini ada karies sampai dengan syaraf gigi. Nah, biasanya itu lubangnya sudah sampai dalam menembus pulpa gigi. Nah, ini biasanya nyerinya sudah tajam sekali sampai mengganggu tidur, sakit kepala. Nah, itu nyerinya itu kadang malah muncul secara tiba-tiba tanpa rangsangan. Jadi sakit aja. Betul, gitu betul. Ya, okay. Mungkin Mbak Amel pernah merasakannya? Pernah dong. Oh iya. Pernah, bahkan ketika hamil kemarin. Ya, betul sekali. Jadi ketika hamil itu ibu hamil itu kan membutuhkan kalsium. Kalau janinnya juga membutuhkan kalsium, jadi harus double kalsiumnya. Jadi selama hamil itu kalsium yang diserap sama kita itu diserap sama janin. Jadi kalau misalkan kekurangan kalsium, tanda-tandanya di ibu hamil itu sering ngalamin ngilu atau giginya lebih gampang keropos. Iya, betul. Saya merasakan itu, Dok, bahkan sampai patah. Iya. Itu untuk nanggulangin dan mencegahnya gimana, Dok? Oke, jadi kalau karies gigi itu kalau mencegahnya itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu harus menyikat gigi secara rutin setiap 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan pas mandi. Kalau malam itu sangat penting karena kalau pas malam itu kan jarak antara kita tidur sampai pagi itu panjang, Mbak. Nah, itu sebisa mungkin harus wajib malamnya sikat gigi untuk mengurangi kontaminasi bakteri di dalam mulut. Karena saat kita tidur itu mulut kita asam. Biasanya kita kalau bangun tidur kan langsung bau mulut tuh. Nah, itu karena asamnya. Makanya diminimalisir dengan menyikat gigi sebelum tidur. Nah, selain itu juga sikat giginya itu harus sesuai. Tekniknya harus benar dan pasta giginya harus sesuai. Misalkan yang untuk anak ya anak, untuk dewasa ya dewasa. Jadi kalau untuk dewasa ini mungkin sikat giginya pakai yang dewasa, pilihlah sikat gigi yang bulu sikatnya soft sampai dengan medium. Karena kadang ada orang yang gusinya sensitif, bisa melukai gusi. Nah, untuk pasta giginya mungkin bisa sepanjang bulu sikat tapi tipis aja. Terus nanti untuk cara menyikat gigi itu juga harus tepat. Jangan sampai tidak tepat, nanti bisa malah giginya makin berlubang. Oh, bisa menyebabkan bisa terkikis. Jadi lebih sensitif giginya. Misalkan contohnya ini gigi yang bagian depan. Kalau gigi bagian depan itu kan menurut Mbak Amel kalau gigi bagian depan itu sikat giginya seperti apa, Mbak? Diputer, Dok. Oh, boleh lah diputer. Kalau sekarang memang diputer itu masih bisa lah, asal tidak horizontal. Oh, tidak digosok. Jangan horizontal, karena kalau horizontal itu akan mengikis bagian email. Kalau emailnya sudah terkikis, otomatis nanti jadi ngilu, dentinnya terbuka. Jadi kalau bagian depan bisa dengan cara diputar atau dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi. Nah, setelah itu kalau bagian samping kanan kiri itu dengan cara diputar. Terus bagian dataran pengunyahan ketika kita buka mulut itu dengan cara baru horizontal, maju mundur. Nah, setelah itu di bagian gigi itu kan ada sela-sela giginya. Ya, itu sering sekali tumbuh karang gigi karena gigi bercelah. Makanya disikat dengan cara dicungkil. Ya. Terus bagian lidahnya itu juga biasanya kalau sikat gigi itu bagian belakang ada kayak gerinjil-gerinjilnya itu buat nyikat lidah. Karena kadang ada sisa makanan yang masih menempel di lidah. Jadi yang horizontal hanya gigi kunyah. Betul, dataran kunyah.
Wow, ini jadi buat pendengar setia Irama FM yang mungkin belum tahu prosedur sikat gigi, bisa deh datang ke puskesmas langsung ya. Boleh. Terus, oke Mbak, mau menambahkan sedikit. Boleh dong. Jadi kalau bisa juga menghindari makan makanan yang lengket seperti coklat atau permen. Kalau terpaksanya pengen makan coklat nih, terus di sekitarnya nggak ada sikat gigi, boleh dibantu dengan kumur biar tidak lengket di gigi. Oke. Selain itu juga wajib kontrol 6 bulan sekali minimal ke dokter gigi. Itu. Dari usia berapa itu, Dok? Dari usia anak-anak boleh. Oh. Kalau anaknya sudah mulai kenal dengan sikat gigi, boleh dibawa ke klinik gigi atau ke puskesmas. Oke, jadi kalau anaknya sudah tumbuh gigi, Ya. bisa langsung dibawa ya, Dok ya. Betul. Oke, jadi dari kecil sampai dewasa, monggo 6 bulan sekali saran dari dokter ya. Ini udah ada yang bergabung, Dok. Terima kasih banyak yang bergabung dari 5456. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Amel. Mohon izin bertanya terkait dengan gigi berlubang tadi, Dok. Saya merasakan gigi berlubang yang sudah terlalu parah sampai akhirnya dicabut. Tapi saya disarankan untuk memasang gigi palsu, tapi rasanya kurang nyaman. Gimana ya, Dok, sarannya? Apakah ada cara lain selain untuk memasang gigi palsu? Terima kasih. Ada Mas Anto di Kuto Arjo. Terima kasih Mas Anto ini. Oke, ya Udah terima sampai kasih Mas dicabut, Anto. Dok. Aduh ya. Jadi untuk perawatan gigi emang banyak ya Mbak. Jadi misalkan giginya sudah berlubang yang besar atau dalam, itu perawatannya memang bisa dilakukan perawatan saluran akar atau dicabut lalu digantikan sama gigi palsu. Kalau Mas Anto ini tidak mau dicabut, nanti bisa perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar itu nanti prosesnya, jadi bagian syaraf giginya itu diambil dulu, dibersihkan, digantikan dengan syaraf gigi yang baru, lalu baru ditambal. Tapi dengan indikasi ya, nanti dokternya yang menentukan apakah masih bisa dirawat saluran akar atau harus dicabut. Misalkannya pun harus dicabut, nanti Mas Anto bisa cabut dan menggunakan gigi palsu yang nyaman, karena sekarang ini banyak sekali gigi palsu kok Mbak yang nyaman dipakai. Begitu. Nah, untuk perawatan saluran akar ini bisa dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas dengan cara meminta rujukan ke rumah sakit. Jadi insya Allah bisa di cover sama BPJS semua. Seperti itu. Bisa Mas Anto. Jadi kalau mau pasang gigi sekarang banyak pilihan. Tapi kalau kemudian Mas Anto tidak mau memasang, ada resiko nggak, Dok? Atau efek samping? Betul sekali. Kalau misalkan akhirnya pun dicabut, untuk resikonya banyak sekali Mbak. Jadi gigi sebelahnya itu bisa miring ke kanan dan ke kiri. Terus gigi atasnya atau bawahnya bisa turun atau naik atau istilahnya modot. Jadi nanti susunan giginya tidak rapi, dan kalau sudah nutup celahnya itu mesti akan ada sisa makanan yang mengumpul di situ dan bisa menyebabkan gusinya bengkak. Jadi sebisa mungkin kalau sudah dicabut giginya, jangan terlalu lama untuk memasang gigi palsu. Oke, itu ya. Jadi efek jangka panjangnya itu ya, Dok ya. Betul. Kalau tidak mau memasang gigi palsu, karena ya memang mau tidak mau ada celah. Betul sekali. Oke, gigi palsu itu memang hanya yang dipasang atau ada yang permanen nih, Dok? Nah, kalau gigi palsu ini ada jenisnya banyak sekali nih. Oke. Dari ada yang lepas pasang pun ada beberapa bahan. Ada yang cekat, ada yang sekarang ini ada yang implan. Jadi nanti benar-benar giginya itu seperti gigi asli kalau implan. Cuma ini tidak, perawatannya membutuhkan waktu yang lama. Terus untuk yang gigi palsu lepasan ini ada beberapa jenis juga. Ada yang menggunakan bahan Valplast, itu lebih bahannya itu fleksibel, jadi tidak keras, tidak melukai gusi. Ada yang menggunakan bahan logam juga yang lepasan. Jadi kalau yang logam ini untuk gigi palsu yang bagian belakang, karena kan untuk pengunyahan harus gigi yang lebih kuat. Nah, kalau untuk yang Valplast bisa digunakan di gigi depan yang tidak untuk mengunyah atau hanya untuk menggigit. Tapi itu nanti tergantung dari kondisi giginya masing-masing. Oke, pokoknya jangan mendiagnosa sendiri, datang ke dokter gigi ya. Ada satu perawatan lagi Mbak, misalkan Mas Anto ini giginya dicabut, nggak mau gigi palsu, nggak mau PSA, bisa dirawat orto atau dikawat. Jadi nanti gigi belakangnya bisa ditarik menggunakan kawat gigi gitu.
kalau istilahnya dibehel gitu Ya, dong. betul sekali, betul sekali. Oke, jadi begitu Mas Anto, banyak pilihan lain, monggo dikonsultasikan dengan dokter gigi terdekat panjenengan ya. Ada satu lagi dok, pertanyaan di SMS online-nya. Selamat pagi Dokter Eka, selamat pagi Mbak Amel, selamat pagi. Dari Mbak Siti dokter di Pituru. Izin bertanya dok, saya sedang hamil. Saya mempunyai gigi bolong di geraham. Rasanya nyeri sekali tapi tidak boleh dilakukan pencabutan dan perawatan gigi. Itu gimana ya dok solusinya? Terima kasih banyak. Oke, dari Mbak Siti di Pituruh ini ya. Memang kalau hamil ini banyak sekali problemnya, nggak cuma mual muntah ya Mbak ya. Muntah itu juga mengandung asam, dapat menyebabkan giginya juga gampang keropos. Ya, jadi ini problematik banget buat ibu hamil ini. Udah sakit nggak boleh perawatan. Nah ya betul, apalagi perawatan yang seperti cabut itu kan belum boleh dilakukan. Sama perawatan saluran akar pun juga belum boleh dilakukan karena memakan kunjungan yang lama. Takutnya ibu hamilnya kecapean dan menimbulkan kontraksi dini. Nah kalau solusinya mungkin tergantung kehamilannya trimester berapa Mbak. Kalau misalkan trimester 1 memang belum boleh cabut sama sekali karena kehamilannya kan masih muda. Nanti kalau sudah masuk trimester 2 nanti boleh dilakukan perawatan. Kalau cuma mau tambal bisa, tapi kalau untuk perawatan saluran akar bisa ditunda dulu. Atau bisa minum obat pereda nyeri untuk sementara. Begitu. Oke, solusinya hanya itu Mbak, mohon maaf. Menunggu melahirkan mungkin ya. Yang sabar dulu sampai besok di usia kandungan 9 bulan dan sudah melahirkan. Ya, memang banyak sabarnya ya dok ya. Jadi hanya itu pereda nyeri, perawatan akar dan tambal ya dok. Betul. Cabut memang masih belum bisa. Karena apa dok? Biusnya atau karena? Iya, karena kan ibu hamil itu ibaratnya masih rentan ya Mbak ya. Ditakutkan nanti kalau misalkan dibius jadi mengalami kontraksi dini. Oh gitu. Tuh iya. Jadi, karena pencabutan juga memakan waktu. Kadang kita nggak tahu kondisi giginya, bisa menyebabkan perdarahan karena memang pencabutannya yang susah, atau bahkan dalam giginya itu ada kistanya atau ada granulomanya. Karena memang kalau pencabutan gigi itu kadang tidak terduga. Yang kita kira gampang ini tinggal sisa akar. Memang secara klinis itu kelihatannya hanya akar ya Mbak, tapi kita nggak tahu di dalam giginya atau di bawah giginya itu ada kista atau granuloma. Nah itu memang harus dilakukan ronsen dulu untuk menentukan diagnosa klinisnya. Jadi kalau sama ibu hamil untuk mencegah perdarahan dan kontraksi dini lebih baik ditunda dulu. Oke, banyak hal-hal yang tidak terlihat dengan kasat mata. Betul, Ibu. betul. Jadi harus hati-hati dan waspada demi ibu dan juga bayinya. Sang buah hati. Oke. Nah dok, mulai kapan sih kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Ya, kadang betul. kan nantilah, apalagi anak yang nanti dia ganti gigi permanen, betul, jadi betul, udahlah besok juga ganti nggak ya, apa-apa kadang gitu ya, banyak yang seperti itu ya Mbak ya. Masih kecil nih besok ganti nggak apa-apa, bolong juga gitu iya, kan. Apalagi anak-anak kadang karisnya nampak sekali rampan dong. karies namanya. Kalau gigi depan tuh rata-rata pada hitam semua. Nah itu rampan karies namanya. Ya jadi memang kalau sebaiknya itu malah selama kehamilan ya, jadi dengan dicukupi kebutuhan kalsium baik untuk ibu dan janinnya. Nanti kalau setelah melahirkan nih anaknya masih dalam tahap ASI atau 6 bulan ke bawah, itu kan anak-anak hanya minum susu ya Mbak ya. Jadi biasanya belum tumbuh gigi. Nah itu rongga mulutnya itu tetap harus dibersihkan karena kadang ada ASI yang menempel di lidah, di bagian-bagian mulut. Nah dulu Mbak Amel bagaimana membersihkannya? Saya dulu cuma 1 kali dok, karena nggak berani kan bayi. Jadi okay. Jadi itu kalau bayi masih di bawah 6 bulan atau belum tumbuh gigi, bisa menggunakan kasa yang dililitkan di jari ibu, terus diberikan air hangat, dilapkan di mulutnya. Atau sekarang tuh banyak sekali kok di marketplace ya, betul sekali, itu bisa yang aman lah untuk bayi. Tapi emang itu wajib sekali ya Mbak dibersihkan. Kalau enggak dibersihkan nanti takutnya lidahnya ada putih-putihnya atau jamurnya gitu. Nah nanti untuk anak-anak yang sudah usia 6 bulan ke atas atau sudah tumbuh 1-2 gigi, masih boleh menggunakan kasa dan air hangat, tapi dipastikan benar-benar bersih. Nanti setelah itu kalau tumbuh giginya udah lumayan banyak ini, gigi depannya bisa menggunakan sikat gigi yang bulunya halus. Terus pasta giginya sedikit aja dibersihkan, cuma buat pengenalan aja. Tapi ibunya yang bersihkan, jangan anaknya, karena anaknya mungkin belum paham
kondisi gigi dan mulutnya. Nanti kalau sudah usia 6 tahun ke atas nih, anak-anak sudah bisa membersihkan gigi sendiri. Cuma ya memang harus dipantau. Kadang ada ibu-ibu yang dumeh anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah kelas 1, sudah TK, terus dibiarkan aja, oh udah bisa nyikat gigi. Ternyata pas dicek, wah banyak sekali kariesnya. Ini juga Mbak tentang dot. Nah, anak-anak itu banyak yang setelah ASI itu kan biasanya dikasih dot ya, mungkin karena kondisinya ibunya bekerja atau itu sih menurut saya nggak apa-apa. Cuma ya itu penggunaan dot itu dia memiliki resiko lebih tinggi anaknya mengalami karies gigi. Karena di bagian dotnya itu kan ada kayak nipelnya. Betul. Nah, nipelnya itu kan sering dinyot-nyot. Nah, itu kan nipelnya itu ada sisa-sisa susunya dan itu nempel di gigi. Nah, itu kalau lama-kelamaan dibiarkan anak-anak lebih berisiko mengalami rampan karies atau gigi karies yang hitam-hitam di depan ini semua. Kalau bisa sih ya mulai dari 2 tahun lah dilepas dotnya, diganti, atau mulai lebih awal juga nggak apa-apa. Jadi diganti. Sekarang kan banyak sekali ya Mbak model-model botol minum untuk anak-anak dan balita. Nah, itu bisa diganti yang pakai sedotan atau pakai yang sipi cup atau apa itulah, nanti biar mengurangi resiko terjadinya karies gigi. Oke. Selain itu juga kadang empeng, Dok. Nah, ya betul sekali. Gak cuma karies gigi nih, kalau dia ngempeng juga dia bisa menimbulkan yang namanya malposisi giginya. Jadi gigi atasnya itu lebih maju daripada gigi depannya. Dan kebiasaan ini apa namanya? Ngenyot jempol. Nah, itu kalau dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan malposisi di gigi atasnya. Begitu. Itu ya. Memang ibunya itu harus agak tegas gitu ya sama anak-anak. Kalau bisa sih ya agak dipaksa. Kadang anak-anak itu ngeyel, tapi memang harus dipaksa demi kesehatan anak-anaknya. Oke. Kadang kita nyari simple, Dok. Iya. Jadi ibu. Iya, betul sih. Repot ya sudah ya. Apa ya, denger nangis tuh rasanya kasihan. Empek aja dulu. Oke deh, ini kalau tadi kita bahas terkait gejala, pencegahan dan lain sebagainya. Prosesnya, Dok, tata laksananya nanti dilaksanakan gimana sih kalau wah sudah terlanjur nih, harusnya gimana karies gigi ya. Nah, ini banyak sekali masyarakat itu yang khususnya di puskesmas ya, karena saya kan bekerja di puskesmas ini, masyarakat datang dengan kondisi giginya yang sudah berlubang besar, sudah sampai syaraf. Nah, itu saya tanyain kenapa sebelum lubangnya kecil ke sini, katanya wah nggak sakit Dok, wah nggak mengganggu gitu. Nah, ini sebenarnya itulah pentingnya wajib kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Di puskesmas bisa pakai BPJS, bisa digunakan BPJS-nya untuk ke puskesmas, walaupun hanya kontrol pemeriksaan itu sudah cukup. Nah, misalkan ada nanti gigi yang sudah karies, nanti kalau kariesnya masih dalam tahap email itu bisa ditambal segera. Nanti kalau sudah kariesnya dalam tahap dentin itu bisa dilakukan perawatan proteksi pulpa agar pulpanya tidak terkena karies, atau perawatan proteksi saraf gigi. Nah, kalau sudah sampai dalam, sampai syaraf gigi, mau nggak mau harus dilakukan perawatan saluran akar. Semakin dalam lubangnya, semakin kompleks perawatannya. Makanya sebelum lubangnya besar, diharapkan masyarakat itu bisa kontrol ke dokter gigi. Jadi nanti bisa mengurangi angka karies gigi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Apalagi sekarang sudah ada periksa gratis. Iya, benar, cek kesehatan gratis untuk semua masyarakat itu bahkan. Jadi mau punya BPJS ataupun tidak bisa melakukan pemeriksaan gratis. Langsung aja digunakan, dimanfaatkan. Mumpung sudah dikasih fasilitasnya, jangan sampai terlewatkan. Ya. Dokter, nampaknya 30 menit kurang ini untuk obrolannya. Okay. Mungkin bisa disambung lain waktu, Mbak. Amin. Semoga berjumpa lagi dengan Dokter Eka. Boleh, Dok, mungkin sebagai penutupan pesan untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, khususnya untuk kesehatan gigi dan mulut. Oke. Jadi untuk semua masyarakat, sekarang semua masyarakat hampir semuanya sudah punya jaminan kesehatan ya, Mbak. Jadi kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah sudah meluncurkan program cek kesehatan gratis, monggo digunakan agar masyarakat tetap sehat dan semua penyakit yang ada bisa didiagnosa sejak dini. Begitu.
Baik, terima kasih Dokter Eka kehadirannya, terima kasih informasinya, semoga bermanfaat bagi masyarakat dan bisa jumpa lagi Dok. Oke, Mbak Amel, Membahas terima kasih. hal-hal lain, pasti masih Oke. banyak ya Dok, masalah-masalah gigi yang lain. Betul sekali, ini baru satu Mbak, belum penyakit jaringan lunak dan lain-lain. Aduh, nah itu. Baik, masih ditunggu lagi kehadirannya Oke. dokter. Terima kasih buat pendengar Irama FM yang sudah setia menyimak Irama FM. Dan terima kasih juga tadi yang sudah bergabung. Ada 2 orang yang sudah bergabung. Terima kasih banyak pertanyaannya. Semoga jawaban dari Dokter Eka membantu dan bisa membawa insight baru untuk pendengar setia Irama FM. Saya Rizky Amelia bersama dengan Dokter Eka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.